Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat datang di podcast Serasi, sejenak rehat sambil diskusi bersama saya Adelia. Pada di episode sebelumnya, kita sudah membahas terkait 3 instalasi laboratorium. Nah, pada di episode kali ini kita akan membahas 3 instalasi lainnya. Dan tentunya saya kali ini tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh 3 narasumber, yakni ada dari Kepala Instalasi Sarana dan Prasarana Kalibrasi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Bapak Nur Basuki STMPH. Halo Bapak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Salam sehat untuk sahabat Serasi semua. Oke, dan ada juga narasumber kedua kita, yaitu dari Kepala Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengelolaan Limbah dan Biorepositori. Ada Ibu Ferry Astuti, STMPH. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Baik Mbak Del, halo sahabat Serasi. Dan ada juga narasumber kita yang ketiga, yaitu dari Kepala Instalasi Sampling Media, Reagensia dan Sterilisasi. Ada Ibu Ika Purwanti, SSI. Halo Ibu, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Adel. Hai sahabat Serasi. Baik sahabat Serasi semuanya, sebagai pembuka pada podcast kita kali ini, saya ingin membahas terkait mengenai pengenalan masing-masing instalasi Bapak dan Ibu, di mana nanti mungkin pengenalan instalasi ini bisa dimulai dari Pak Basuki, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bu Ferry dan sama Bu Ika. Nah, mungkin Pak Basuki, kira-kira pengenalan untuk instalasi teknologi tepat guna ini seperti apa Pak kira-kira? Ya, baik Mbak Del. Jadi sahabat Serasi semua, instalasi sarana prasarana kalibrasi dan pemanfaatan TTG ini kalau disingkat menjadi SPK PTTG. Jadi ini kebetulan saya sendiri sebagai kepala instalasinya. Kemudian ada 3 penanggung jawab di sana. Pertama, penanggung jawab sarana prasarana laboratorium. Kemudian ada penanggung jawab layanan kalibrasi dan penanggung jawab pemanfaatan teknologi tepat guna. Oke, Mbak Basuki, mungkin selanjutnya Bu Ferry. Ya, untuk instalasi yang saya mendapat tugas di instalasi keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan limbah dan biorepositori, sama juga dengan seperti instalasi di Pak Nur Basuki, bahwa di instalasi keselamatan dan kesehatan kerja itu terdiri dari 3 pejabat penanggung jawab, yaitu yang satu itu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan K3, ada penanggung jawab terkait pengelolaan limbah, dan ada penanggung jawab untuk pengelolaan biorepositori. Jadi di instalasi kami itu kami singkat juga menjadi instalasi K3 PLB. Oke, tadi dari Bu Ferry sudah menjelaskan. Nah, kalau instalasi dari Bu Ika sendiri bagaimana Bu? Untuk instalasi sampling, media, reagensia dan sterilisasi itu terdapat 4 penanggung jawab. 1 penanggung jawab sampling, 2 penanggung jawab pengelolaan anggaran pembelian media, reagensia dan BHP, kemudian 3 pengelolaan barang-barang tersebut di gudang, kemudian 4 pengelolaan pembuatan media dan sterilisasinya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Tapi kita sudah membicarakan terkait gambaran sekilas terkait instalasi. Nah, kita sekarang beralih ke masa transformasi. Dulunya kan sebelum menjadi BBLKesmas Yogyakarta, nama kita itu dulu BBTKPP Yogyakarta. Kira-kira ada nggak sih menjadi perbandingan atau perbedaan antara sebelum dan sesudah transformasi ini di masing-masing instalasinya? Mungkin dari Bu Ika. Baik Mbak Aden, perbedaannya kalau dulu itu instalasinya cuman 1 kegiatan, yaitu mengenai pengelolaan media, reagensia dan bahan habis pakai atau bahan penunjang laboratorium yang ada di gudang. Kemudian adanya transformasi ini ditambah pengelolaan sampling, ditambah juga pengelolaan anggaran untuk pembelian media reagensia tersebut, dan juga kegiatan pembuatan media dan sterilisasi. Untuk K3 sendiri Bu Ferry seperti apa kira-kira?
Kalau untuk kegiatan di instalasi K3PLB Mbak, ada sebelum transformasi hanya ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan terkait keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan limbah saja. Sedangkan setelah transformasi hanya tambah 1 kegiatan, yaitu terkait untuk pengelolaan biorepository. Itu aja Mbak Del. Oke, kalau untuk instalasi Pak Basuki bagaimana? Baik, jadi begini Mbak Del, untuk perbedaan sebelum dan setelah transformasi untuk instalasi SPK PTTG ini ada beberapa perbedaan ya. Yang pertama tentu saja sebelum transformasi itu sudah ada instalasi yang terbentuk ya, instalasi laboratorium kalibrasi dan instalasi pengembangan penapisan teknologi tepat guna. Kemudian setelah bertransformasi menjadi PP Labkesma Yogyakarta, ini 2 instalasi bergabung ditambah lagi dengan instalasi sarpras atau sarana prasarana laboratorium, sehingga terbentuk menjadi 1 instalasi baru, yaitu instalasi sarana prasarana kalibrasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Jadi seperti itu Mbak. Lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Berarti dalam artian secara umum semenjak adanya transformasi ini, kegiatan di instalasi pun juga makin bertambah, bahkan ada yang digabung dan bertambah juga gitu. Oke, mengenai tupoksinya nih Bapak Ibu, kira-kira dari masing-masing instalasi ini tupoksinya apa sih dan terdiri dari apa aja? Mungkin mulai dari Pak Basuki dulu. Ya baik Mbak Dian, jadi seperti ini ya, kalau tadi sudah dibicarakan perbedaannya, tentu saja dengan penambahan atau penggabungan 2 instalasi, jadi ada tambahan tupoksi yang baru ya. Jadi sahabat serasi semua, jadi instalasi SPK PTTG ini ada kurang lebih 18 tupoksi baru ya. Tapi secara garis besarnya, yang pertama ini untuk Sarpras, ini melayani pengadaan dan pengelolaan barang untuk penunjang laboratorium serta penganggarannya, kemudian mengelola kondisi akomodasi laboratorium, kemudian berikutnya untuk instalasi laboratorium kalibrasi, ini sama seperti semula, tupoksinya tidak berubah, ada layanan kalibrasi eksternal, ada layanan kalibrasi internal, kemudian untuk pemanfaatan TTG masih seperti yang dulu ya. Jadi garis besarnya ada rancang bangun, ada kegiatan implementasi, uji fungsi dan seterusnya, sehingga terbentuk menjadi model dan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Oke, tadi itu terkait tupoksi dari instalasi teknologi tepat guna dari Pak Basuki. Nah, sekarang kita berbicara mengenai K3 nih Bu Ferry. Kira-kira tupoksi apa sih yang ada di instalasi K3 itu sendiri? Ya, baik Mbak Del. Untuk tupoksi di instalasi K3PLB itu ada 3 tupoksi, yaitu yang pertama untuk tupoksi K3 itu sendiri, di mana untuk kegiatan K3 itu melakukan kegiatan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja, mencegah dan mengurangi terjadinya kebakaran, dan mencegah dan mengurangi adanya bahaya ledakan, dan juga menyiapkan APD untuk pegawai khususnya di laboratorium, terus mengadakan penyiapan P3K, kotak-kotak P3K di laboratorium dan ruangan-ruangan yang diperlukan, terus juga membentuk tim tanggap darurat. Itu untuk kegiatan di K3. Sedangkan untuk kegiatan di pengelolaan limbah itu ada pengelolaan B3, ada pengelolaan limbah B3 umum, ada juga pengelolaan B3 infeksius, serta pengelolaan IPAL, di mana buangan-buangan dari laboratorium, dari pantry, dari kamar mandi itu diolah di instalasi pengolahan air limbah yang ada di kantor kita. Untuk tupoksi yang ketiga yaitu pengelolaan biorepository, di mana di biorepository ini merupakan penyimpanan sampel yang akan dilakukan penelitian misalnya untuk 5 tahun, 10 tahun kemudian, sampel-sampel dari kegiatan laboratorium seperti kegiatan CE, S3D, terus Bulbachia,
itu bisa disimpan di situ untuk penelitian berikutnya dengan suhu minus 80 derajat di freezer kayak gitu. Jadinya di tempat kami seperti ada sebuah perpustakaan gitu Mbak Del, nanti ke depan bisa dilakukan penelitiannya kembali gitu. Kurang lebih seperti itu ya? Ya, kurang lebih seperti itu gambaran dari tupoksi K3PLP. Oke. Kalau untuk dari instalasi dari Bu Ika sendiri gimana Bu kira-kira tupoksinya? Baik, untuk tupoksi instalasi sampling, media, reagensia, dan sterilisasi. Satu, mengenai pengelolaan anggaran untuk pengadaan media, reagensia, dan bahan habis pakai laboratorium. Kemudian pengelolaan media, reagensia, dan bahan habis pakai yang ada di gudang. Kemudian persiapan media dan reagensia, juga sterilisasinya, dan kemudian persiapan untuk kegiatan sampling termasuk penjadwalan, penentuan personel dan jumlah personel. Oke, baik Bapak Ibu, tadi itu masing-masing tupoksi dari tiap instalasi, yang mana setelah adanya transformasi ini tupoksi pun juga makin bertambah gitu ya Bu. Oke, sahabat serasi, tadi kita sudah membahas terkait dari tupoksi, perbedaan setelah dan sebelum transformasi, dan kali ini kita mulai mengerucut ke dalam komponennya, yaitu SDM. Nah, kira-kira nih mulai dari Bu Ferry, berapa sih jumlah personil dan juga jabatan yang ada di instalasi K3 itu sendiri? Untuk SDM yang ada di instalasi K3BLP itu ada 14 pegawai atau personel, di antaranya yaitu didukung oleh JFT sanitarian, ada JFT pemkerja, pembimbing kesehatan kerja, dan juga ada JFT Pranata Laboratorium Kesehatan, serta JFT Jaringan Air dan Listrik. Untuk jumlahnya, untuk JFT sanitarian ada 4 orang, untuk JFT pemkerja, pembimbing kesehatan kerja ada 3 orang, dan dari JFT PLK itu ada 5 orang, serta untuk jaringan listrik dan air ada 1 orang. Dan harapannya dari ke-14 JFT tersebut dapat mendukung dan mensupport semua kegiatan yang ada di instalasi K3PLP. Oke, kurang lebih seperti itu ya jumlah dari personel dari instalasi K3. Sekarang kita beralih ke instalasi sampling, Bu Ika, kira-kira berapa sih jumlah personilnya? Monggo Bu. Baik, untuk instalasi sampling, media, reagensia, dan sterilisasi terdiri dari Pranata Laboratorium Kesehatan itu sebanyak 10 orang, kemudian Japung Sanitarian itu terdapat 2 orang, dan dari umum itu sebanyak 1 orang. Oke, itu dari instalasi sampling, media, dan reagensia. Selanjutnya kalau dari instalasi teknologi tepat guna, Pak Basuki, kira-kira berapa jumlahnya dan apa aja? Baik Mbak Del, jadi untuk instalasi sarana prasarana kalibrasi dan pemanfaatan TTG sementara ada 11 personel, terdiri dari 6 orang dari rumpun Japung Pranata Laboratorium Kesehatan dari beberapa tingkatan, kemudian ada 3 orang sanitarian, kemudian ada staf umum dan teknisi jaringan air dan listrik. Seperti itu Mbak Del. Oke, kurang lebih seperti itu ya antara jumlah personel dan bagian-bagian yang ada di instalasi tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, dari adanya SDM tadi itu, bagaimana sih upaya yang dilakukan dalam melakukan penguatan kompetensi SDM itu tersendiri di masing-masing instalasi? Mungkin bisa dimulai dari Bu Ika dulu. Kalau di instalasi sampling itu ada penguatan petugas untuk pengambil sampel, yaitu dengan telah dilakukan sertifikasi petugas, yaitu sertifikasi pengambilan sampel udara, dan sudah ada 8 orang, dan sertifikasi pengambilan sampel air itu ada 25 orang, di mana jumlah tersebut ditambah dengan petugas dari laboratorium. Oke, kurang lebih
seperti itu ya. Iya. Kalau dari K3 Ibu, Iya. kira-kira seperti apa? Untuk instalasi K3 kita juga sudah melakukan sertifikasi, yaitu 1 orang sudah kita sertifikasi untuk pengelolaan B3 dan LB3, dan juga ada peningkatan kapasitas SDM, in-house training khususnya untuk ISO 35001, pengenalan ISO 35001 untuk sistem manajemen biorisiko laboratorium, dan juga ada pelatihan untuk tanggap darurat. Itu juga perwakilan dari masing-masing personel, baik itu di administrasi maupun di laboratorium, diikutkan untuk semuanya bisa ikut pelatihan tanggap darurat. Terus ada pelatihan dari pembimbing kesehatan kerja itu mengikuti pelatihan K3 umum, dan juga ada 4 orang dari personel K3 PLB itu mengikuti pelatihan P3K juga. Ya, jadinya itu salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM di K3 PLB. Gitu. Kalau untuk dari instalasi Pak Basuki, upaya apa Pak yang kira-kira dilakukan? Oh iya, jadi begini Mbak Del, untuk peningkatan kompetensi ya, terutama kita arahkan pada peningkatan kompetensi personil di layanan kalibrasi. Di sana ada beberapa kegiatan yang kita rencanakan untuk meningkatkan kompetensi personil. Jadi direncanakan ada kegiatan pelatihan dan magang juga, nanti bekerja sama dengan tim kerja mutu. Kemudian untuk peningkatan SDM dalam bidang pemanfaatan teknologi tepat guna, ini sebenarnya sudah setiap tahun kita membuat event-event untuk dalam bentuk workshop dan seminar begitu, dengan beberapa tema dan topik tentang terkait dengan teknologi tepat guna, pengolahan air, kemudian pengolahan limbah dan seterusnya. Ini sebenarnya sudah kita adakan di tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Berarti ini pengembangan kompetensi dari SDM itu sendiri terus selalu dilakukan ya, untuk secara rutin. Berarti bisa dikatakan sahabat Serasi bahwa SDM yang ada di BPLabKesmas Yogyakarta ini sudah sangat berkompeten dan tentunya tersertifikasi ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk kompetensi dari SDM itu sendiri. Baik sahabat Serasi, tadi itu perbincangan kita terkait 3 instalasi tadi. Namun kali ini saya punya pertanyaan khusus yang akan ditujukan kepada Pak Basuki, khususnya di instalasi teknologi tepat guna. Nah, saya punya pertanyaan Pak, bagaimana sih kemampuan dari instalasi teknologi tepat guna itu sendiri? Baik, jadi begini Mbak, dan untuk kompetensi instalasi bisa kita jabarkan dalam 2 hal. Pertama, untuk layanan kalibrasi, sementara ini kita sudah bisa menerima 19 jenis alat yang bisa dikalibrasi di instalasi kita. 16 diantaranya sudah terakreditasi berdasarkan SNI 17025 tahun 2017. Kemudian untuk yang model teknologi tepat guna, sudah kita dapatkan 3 jenis sertifikat untuk paten terhadap produk inovasi teknologi tepat guna. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat demi meningkatkan kesehatan masyarakat di sekitar Jogja dan Jawa Tengah. Baik Pak Basuki, terima kasih atas penjelasan yang tadi. Dengan adanya kompetensi yang bisa diberikan, nanti diharapkan bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih untuk masyarakat Indonesia ya Pak. Oke, baik sahabat Serasi, itulah tadi perbincangan kita mengenai 3 instalasi lainnya yang ada di BPLabKesmas Yogyakarta, yang mana 3 instalasi tersebut memiliki tupoksinya masing-masing dengan didukung oleh SDM yang handal dan berkompeten yang sudah tersertifikasi. Dan tentunya instalasi yang ada di BPLabKesmas Yogyakarta akan terus berupaya melakukan pengembangan dan akan terus berinovasi demi kemajuan BPLabKesmas Yogyakarta. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di podcast Serasi pada episode kali ini. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan topik yang tak kalah menarik dengan episode kali ini. Sahabat Serasi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Dan apabila terdapat saran, masukan, dan kritik, bisa disampaikan langsung di media sosial BPLabKesmas Yogyakarta yang ada di bawah ini.
Saya Adelia dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.